Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu dengan judul Kajian Dampak Bencana Banjir dan Longsor Kabupaten Parigi Motong. Selanjutnya, yaitu latar belakang Indonesia rentan bencana alam, yaitu gempa, longsor, maupun tsunami. Karena posisi geologis dan kondisi geografisnya Parigi Motong khususnya sangat rawan gempa dan longsor akibat perbukitan curam, curah hujan tinggi, dan tata ruang yang buruk. Kejadian bencana di Parigi Motong telah menimbulkan banyak kerugian sehingga pemahaman peta kerawanan dan strategi mitigasi sangat penting untuk meningkatkan ketahanan wilayah dan pembangunan berkelanjutan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah, yaitu bagaimana tingkat kerawanan bencana tanah longsor dan banjir di Kabupaten Parigi Motong. Yang kedua, ada faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tingkat kerentanan wilayah. Ya, baik, saya akan melanjutkan dari teman saya. Masuk dalam tujuan penelitian, terdapat dua tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi dan memetakan zona rawan bencana. Yang kedua, menganalisis penyebab kerentanan wilayah terhadap bencana. Kita masuk ke ruang lingkup. Yang pertama ada studi di Parigi Motong menggunakan metode SIG dan overlay pada peta. Yang kedua, fokus pada lereng, jenis tanah, curah hujan, penggunaan lahan, dan vegetasi. Tinjauan pustaka, yang dimana ada terdapat 3 poin. Yang pertama, tanah longsor, pergerakan masa tanah akibat gravitasi. Yang kedua ada banjir, genangan air akibat curah hujan yang tinggi, drainase yang buruk. Dan yang ketiga ada parameter kerawanan. Yang pertama ada kemiringan lereng, curah hujan, jenis tanah, dan vegetasi. Kita masuk dalam metodologi. Yang pertama, penggunaan software. Yang kita gunakan itu ada ArcGIS untuk menganalisis spesialis. Yang kedua ada data DEM, seperti data DEM curah hujan, jenis tanah, peta penggunaan lahan, dan lain-lain. Yang ketiga ada metode overlay dan pembuatan faktor resiko. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, serta itu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada peta regional, tata guna lahan, peta jenis tanah, peta curah hujan, dan peta kemiringan lereng. Yang kedua ada zonasi kerentanan. Yang pertama dari parameter tinggi, sedang, dan rendah. Dan yang terakhir adalah wilayah rawan, lereng curam, dan curah hujan yang tinggi yang mengakibatkan wilayah-wilayah terkena bencana seperti banjir dan longsor. Lanjut ke dalam saran dan rekomendasi mitigasi. Jadi dalam saran ini terbagi menjadi 3, yaitu pemetaan dan monitoring rutin. Jadi arti dari pemetaan yang disebut ini adalah mengidentifikasi dan menggambarkan rawan bencana sehingga memudahkan perencanaan tata ruang dan evakuasi. Dan sedangkan monitoring rutin ini artinya pengamatan berkala terhadap kondisi lingkungan guna mengidentifikasi tanda-tanda awal bencana. Yang kedua itu ada edukasi masyarakat dan melibatkan komunitas. Jadi edukasi masyarakat dan perlibatan komunitas dalam mitigasi bencana ini berarti memberikan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran kepada masyarakat agar mereka memahami risiko bencana serta tahu cara merespon dengan benar. Dan pelibatan komunitas adalah melibatkan warga secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan mitigasi. Dan yang ketiga itu ada penataan ruang yang berbasis risiko. Jadi ini merupakan perencanaan penggunaan lahan yang mempertimbangkan potensi bahaya dalam kerentanan terhadap bencana tersebut. Masuk ke dalam rekomendasi mitigasi terbagi menjadi 2, yaitu ada struktural dan non struktural. Struktural ini meliputi bronjong, turap, drainase, dan tersering dan reboisasi. Kalau non struktural meliputi sistem peringatan dini, edukasi, pelatihan, dan tangguh bencana.
Lanjut ke dalam kesimpulan, jadi Parigi Montong rawan longsor dan banjir akibat kemiringan lereng, curah hujan tinggi dan jenis tanah yang tidak stabil, dan perubahan tata guna lahan. Pemetaan zonasi kerentanan dengan SIK telah dilakukan. Untuk mitigasi diperlukan pendekatan struktural atau infrastruktural dan non-struktural, atau biasa disebut dengan edukasi, pelibatan masyarakat, serta penggunaan kapasitas pemerintah daerah, data spasial, dan pembentukan desa tangguh bencana demi meningkatkan risiko bencana di Parigi Montong. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.